Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan bisnis sekalian. Ketemu lagi dengan saya di Bumi Wirasta Channel yang membahas mengenai kebutuhan aerator. Dari mana aerator ini bisa kita pakai untuk budidaya ikan nila, udang faname, dan pengolahan air limbah. Dan dalam kesempatan ini saya berada di Sidoarjo, tepatnya di Politeknik Perikanan dan Kelautan ya, Sidoarjo, KKP. Dalam rangka mengikuti kegiatan dari WWF, di mana mereka mengadakan kegiatan memberikan kesempatan pada kita, para distributor aerator, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan terutama masyarakat budidaya nila dan ikan. Dan kita diberikan kalau kita diberikan kesempatan ya, kita dibukakan jalan untuk bertemu dengan masyarakat petambak dan diberikan kesempatan untuk melakukan edukasi langsung pada mereka semua gitu. Dan dalam kesempatan ini saya membuat konten ini sengaja gitu, karena ini sebelum saya memberikan contoh kepada panitia aerator seperti apa, kan sebenarnya aerator yang sering kita sering kita buat konten itu aerator resun. Jadi aerator resun inilah yang saya infokan ke mereka untuk dipakai di masyarakat budidaya, karena memang target dari panitia dari WWF itu adalah petambak yang benar-benar kecil gitu, benar-benar kecil. Jadi mereka yang rata-rata belum pernah pakai aerator sama sekali. Jadi bukan petambak besar, karena untuk aerator pun dibatasi biaya itu hanya maksimal 5 juta gitu. Jadi untuk yang root blower atau petambak besar itu udah modalnya udah gede, jadi tidak masuk target. Jadi bagaimana pemerintah itu berusaha untuk men-scale up petambak kecil supaya dia cepat tumbuh. Jadi bagaimana juga kita harus memberikan informasi mengenai penggunaan teknologi terbaru gitu. Dan teknologi aerator ini sebenarnya kan untuk di budidaya yang sangat kecil itu masih sangat baru gitu teknologi ini. Dan dalam kesempatan ini saya akan tapi memberikan sedikit gambaran bagaimana cara pemasangan blower dan diffuser ini. Diffuser ini masuk dalam kategori micro bubble ya. Jadi di atas diffuser ini ada namanya nano bubble. Di bawah nano bubble itu micro bubble. Jadi saya sampaikan kepada KKP bahwa teknologi ini dengan aerator dan micro bubble ini sangat membantu untuk pengembangan produktivitas perikanan udang maupun ikan nila. Bisa juga lele ya. Nah, ini kita akan istilahnya memberikan contoh atau memberikan praktek ya kepada mereka, dan sekaligus kita membuat konten supaya kegiatan ini bisa terabadikan di dalam konten YouTube kita. Oke, di depan saya ada LP100, LP60 dan Yasunaga 100. LP100 dan LP60 mempunyai karakteristik kapasitas yang sama. Bedanya adalah kalau ini buatan China, ini buatan Jepang tapi diproduksi di Indonesia. Materialnya beda, di sini material plastik, di sini untuk Yasunaga itu materialnya tuh menggunakan untuk rumahnya atau osinya tuh dari bahan logam, jadi lebih berat ya. Oleh karena itu dia lebih mahal. Yang ini harganya mungkin 2 juta, ini bisa sekitar 4,5 juta gitu kan. Nah, yang di tengah-tengah ada LP60. Kan kalau untuk LP60 ini agak kecil ya untuk kapasitas anginnya. Jadi yang kita pakai itu adalah LP100. Nah, banyak sekali pertanyaan yang datang kepada saya bagaimana cara menginstal diffuser ini ya, dan dihubungkan dengan blower aerator atau resun LP100 ini. Nah, dalam kesempatan ini saya akan berikan contoh bagaimana cara menginstalnya. Di sini kita menggunakan resun LP100, kemudian di sini nanti akan disambungkan dengan koneksi rubbernya. Oke. Kemudian kebutuhannya itu diffuser fan bubble 4 ya. Sebenarnya resun LP100 itu bisa 5 ya, 5 diffuser yang 10 in, karena kita hanya membawa 4 ya, kita pasang 4 ya. Sebenarnya masih banyak sisa. Jadi udara dari sini kan kurang lebih untuk ketinggian 1 meter ini 100 liter per menit. Kalau diffuser ini bisa menampung paling tidak sekitar 25 liter per menit. Jadi bisa 20 sampai 25 liter. Jadi bisa 4 atau 5 diffuser gitu. Dan kebetulan untuk contoh kolam yang di belakang saya ini ketinggiannya cuma 50 cm gitu. Jadi kayaknya anginnya bakal lebih banyak nih. Nah, kemudian pipa-pipa yang dibutuhkan itu pipa PVC 3/4, kemudian ada T buat diffusernya, ini T buat diffuser, juga T. Nah, ini T juga. Nah, ini elbow ini, kenapa elbownya 2? Karena kita cuman kasih contoh untuk bagaimana kondisi anginnya ya. Jadi tidak membuat bentuknya letter O atau letter L. Kalau bentuknya letter O gitu ya, ngikutin bentuk kolam, misalnya kolamnya kotak, berarti ininya tuh harus lebih banyak nih, bisa 4 atau 5 nih elbownya nih. Karena cuma bawa 2, jadi kita bikinnya lurus aja. Oke, dalam kesempatan ini mungkin akan dicontohkan oleh rekan saya, Mas Yono. Mas Yono, dicontohin Mas, langsung aja dipasang kali ya. Nah, tadi tolong diulangkan tadi. Udah dilem. Dilem ya. T-nya disambung ya. Oke. T-nya sambung. Digetok-getok dikit. Ya, dikit aja, jangan banyak-banyak nanti pecah. Selanjutnya yang kedua, sama ukurannya sama. Yang banyak.
buat. Nah ini T-nya T drat 3/4, jadi dratnya di dalam ya. Iya. Jadi kalau rekan itu bentuknya letter O, minta itu yang elbow-nya. Nah jadi kalau letter O itu kita bentuk sini elbow-nya, ya. Kemudian nanti bulat, nanti ngikutin ininya aja, ngikutin Bibir kolam. kolam ya. Ini karena bentuknya lurus, jadi kita tidak pergunakan ya. Nah ini kita menggunakan pipa 3/4 karena keluar dari resunnya itu kalau nggak salah setengah in, kita perbesar. Nah rekan-rekan itu kalau misalnya pengen udaranya semburan dari diffuser itu pengen bener-bener smooth gitu ya, lembut gitu ya, disarankan untuk memperbesar pipa ini minimal 1,5 in atau kalau bisa 2 in. Jadi nanti kalau pipa ini diperbesar, berarti kan anginnya itu sebelum sampai ke diffuser dia akan berkumpul dalam pipa. Nah kemudian dia akan keluar secara pelan-pelan dari diffuser. Jadi keluar itu halus itu, lebih smooth ya, tidak nembak. Kalau misalnya pipanya diperkecil, itu biasanya dia agak nembak, agak kenceng dia keluarnya. Nah ini tinggiannya kan hanya 60 cm ya, karena airnya tidak dalam gitu. Jadi sebelum masuk air kita, karena ini kolamnya udah ada airnya ya. Kalau misalnya di tambak yang sebenarnya kan pasang dulu pipa dan diffusernya, taruh di dalam bibir bak, kemudian dikasih pemberat sini ya, bisa dibikin dari semen atau dari bata, atau mungkin dimodifikasi dari kayu ya, supaya dia nggak naik ke atas. Setelah ini sempurna pemipaannya baru diisi air gitu. Tapi berhubung airnya udah ada, jadi kita pasang diffusernya di luar. Nah, ini drat dari diffusernya kan drat luar 3/4. Nah itu pasangan dari diffusernya harus drat dalam 3/4. Jadi untuk ngencangin diffuser sebenarnya pelan saja, tidak usah kencang-kencang ya, karena dia bahan itu bahan plastik. Gitu. Pelan, pakai tangan, kalau sekiranya udah plek, udah ngunci, sudah gitu. Dan kelebihan dari diffuser ini karena dia membrannya lentur ya, lentur tapi kuat gitu. Jadi tidak cepat sobek dan tidak mudah mampet, jadi tidak perlu dibersihkan selama periode budidaya. Ini sekali lagi hanya contoh ya, contoh karena akan kita, ternyata ngambang, cari pemberat, ternyata ngambang saudara-saudara. Ini berarti kita harus cari pemberat nih biar nggak ngambang nih. Kita cari pemberat ya, kita cari batu nih karena ini darurat. Kita nggak ngebayangin ternyata, karena kita tidak membayangkan lokasinya seperti apa di medan yang akan kita temui. Jadi kita persiapannya tidak lengkap ya, beda kalau di lokasi kita sendiri gitu. Kita sudah punya ancar-ancar untuk mengatasinya. Oh nih ada, oh ya untuk sementara kita menggunakan konblok ya. Satu aja sebenarnya konbloknya itu. Oh 2. Mantap. Nah ini dia ya, kita connect. Yun, colokannya Yun. Jadi output dari resun dimasukkan, ada housing karetnya ya. Di sini ada apa namanya, penguat ya, supaya kencang. Kita kencangkan dengan obeng. Ini namanya Mas Chandra. Sama kawan sendiri lupa saya. Chandra lihat sini dong. Mas Yono, buka masker Mas. Maskernya buka. Kan udah boleh buka masker. Kita tes ya. Hasilnya nih, waduh. Ada yang bocor nggak? Kayaknya lemnya nggak ini nih ya. Kayaknya tadi karena nggak dilem sempurna nih, kayaknya banyak temuan yang bocor nih. Anginnya biasanya harus lebih gede dari sini. Nah, tapi nggak apa-apa lah, nama juga darurat ya. Udah cukup bagus ini. Ini dia hasil dari Resun LP100 dengan 4 buah diffuser fine bubble 10 in. Nah, ini sekarang kita pakai Yasunaga LP100 ya. Air pump Yasunaga. Kita lihat anginnya.
Wah, mantep nih anginnya nih. Ini 120 watt, Pak. 126. 26 watt. Harga ini kalau digerakkan sama Harganya 4.800.000. 4,8. ini kalau digerakkan sama supercharge Kenapa, Pak? ada supercharge yang ditambah aja. Iya, kenapa, Pak? Digerakkan oleh supercharge. Oh enggak, ini dia supercharge sama ini sama-sama aerator, Pak. Cuman bedanya kalau Resun ini. Misalnya digerakkan sama Oh, bareng-bareng nyalanya. ini loh. Oh, di pusher ini. Oh iya, saya pikir ini. Ya, kalau supercharge yang 2 PK itu rata-rata sih teman-teman pakai bisa 60 di pusher, Pak. 60. Tapi sih saya kalau supercharge itu kan tidak ada kapasitasnya, Pak ya. Berapa supercharge misalnya 2 PK, dia keluarnya berapa liter udara atau berapa kubik udara per menit, itu tidak ada datanya, Pak, cuman dari pengalaman. Tapi kalau ada blower-blower yang kita impor dari Taiwan itu dia ada lengkap datanya, Pak. Ya, root blower, ring blower. Dan kita importirnya langsung, Pak. Kalau ditambah kan perlu Iya, betul. Iya. Kalau root blower itu saya bisa hitung, Pak. Misalnya root blower 2 PK yang 2 in, itu rata-rata keluar udaranya 2000 liter per menit. Jadi 2000 liter per menit, kita bisa hitung berapa jumlahnya. Ini satu angin nih, satu diffuser ini anginnya 25 liter, Pak. 25 sampai 30 liter. Jadi kita bisa konversikan dalam bentuk jumlah diffuser yang dipakai gitu. Terus dukung channel YouTube kami dengan melakukan share, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.